Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, berjumpa kembali dengan Bu Entin. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 1. Sekarang kita masuk ke dalam subtema kedua. Silakan anak-anak bukunya dipersiapkan. Tema 1, subtema kedua yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak sudah dibuka buku tematik 1 subtema 2 ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kalian sudah kelas 3. Kira-kira tinggi badannya sudah bertambah atau masih tetap kayak tahun lalu? Ya, pastinya bertambah. Itu artinya kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan. Saat tumbuh, tubuh kita mengalami pertambahan berat dan tinggi badan. Nah, sekarang silahkan kalian di rumah yang mempunyai alat ukur tinggi badan atau berat badan, silahkan diukur masing-masing. Kira-kira ada bertambah atau tidak, ya. Kemudian ketika kita bayi tumbuh menjadi balita. Setelah itu, balita tumbuh menjadi anak. Anak-anak tumbuh menjadi remaja, setelah remaja tumbuh menjadi dewasa dan akan terhenti menjadi tua. Ya, seperti itu pertumbuhan manusia. Sekarang perkembangan. Perkembangan artinya terjadi pertambahan kemampuan atau fungsi tubuh. Contohnya, ketika kalian bayi, belum dapat berjalan. Nah, contoh lagi, saat balita kita mulai bisa berjalan. Kemudian lama-kelamaan kita lancar berjalan, bahkan bisa berlari kencang. Sekarang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi makanan yang kita konsumsi harus mengandung lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Itu termasuk makanan pokok seimbang. Kemudian olahraga yang teratur. Olahraga dapat menjadikan tubuh kita menjadi lentur, sehat, dan kuat. Olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah kita. Contohnya yaitu olahraga yang dapat kita lakukan jalan pagi, senam, atau lompat tali. Jadi
Bisa kalian coba di rumah masing-masing ya. Yang ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernafas. Udara bersih tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu. Lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman. Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk di sekitar kita. Itu akan lingkungan kita menjadi nyaman. Yang selanjutnya yaitu sinar matahari yang cukup. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi sinar matahari sangat bermanfaat sekali buat tubuh kita, terutama sinar matahari di waktu pagi. Yang selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Tubuh kita memerlukan istirahat agar segar kembali untuk melakukan kegiatan baru. Manusia juga membutuhkan istirahat agar tubuhnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Istirahat yang baik yang seperti apa sih Bu Guru? Nah, istirahat yang baik adalah dengan cara tidur. Jadi saat tidur, tubuh kita tumbuh lebih cepat. Karena di sini anak-anak membutuhkan waktu tidur yang lebih lama dibandingkan orang dewasa. Nah, di sini setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita sudah menyimak, sudah membaca. Sekarang ada wawancara. Wawancara artinya kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Nah, kalian tentu sudah tahu ya wawancara itu. Nah, pada saat wawancara ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber ya. Di antaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah kata tanya yang biasanya kita ajukan kepada narasumber. Seperti itu. Nah, setelah menyimak, ada tugas dari Bu Guru yaitu tentang wawancara. Yaitu untuk seluruh kelas 3 melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Tugasnya adalah mewawancarai ayah atau bunda untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sudah Bu Guru siapkan, nanti kalian silahkan melakukan wawancara dengan ayah atau bunda. Simak baik-baik pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan yang pertama, apa makananku saat masih balita? Pertanyaan yang kedua, di mana aku dilahirkan? Ketiga, kapan aku mulai lancar berbicara? Keempat, siapa yang mengajariku berbicara? Kelima, mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Terakhir, atau yang keenam, bagaimana cara ayah dan bunda mengajariku berjalan? Nah, silakan, itu pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kepada ayah atau bunda, yaitu mewawancarai ayah atau bunda. Setelah wawancara, hasilnya Bu Guru tunggu kelas Bilal ke Buntin dan kelas 3 Mus'ab ke Bu Rina. Boleh hasilnya di foto atau video ya. Dua-duanya juga boleh Bu Guru tunggu. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan ditunggu tugasnya untuk kelas 3 Bilal ke Buntin dan kelas 3 Mus'ab ke Bu Rina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.